Alhamdulillah super mantap. John Hartman terbang ke Jerman. Jensen Schild langsung siap dinaturalisasi timnas Indonesia. John Hartman disebut mampu meyakinkan dengan bahasa sepak bola yang lugas, logis, dan penuh keyakinan. Komentar mengejutkan Ronald Koeman. Akui gerak cepat John Hartman. Khawatir Belanda bisa tumbang oleh timnas Indonesia. Benarkah? Dia bergerak sangat cepat. Banyak pemain Belanda keturunan yang sudah ditemui dan diyakinkan langsung olehnya, ujar Ronald Koeman. Bung Harpa pasang badan. Dukung total gerak cepat John Hartman bangun Dream Team Timnas Indonesia. Apa yang dilakukan? Menunjukkan kelas pelatih top dunia. Tanpa banyak janji manis, Hartman langsung bekerja secara totalitas. Wah. Jay Itzes buka suara. Duduk bersama John Hartman, rencana besar timnas Indonesia mulai terbuka. Saya kagum dengan beliau. Pikirannya sangat maju, penuh keyakinan dan selalu menawarkan solusi, kata Jay Itzes penuh semangat. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah super mantap. John Hartman terbang ke Jerman. Jensen Schild langsung siap dinaturalisasi timnas Indonesia. John Hartman disebut mampu meyakinkan dengan bahasa sepak bola yang lugas, logis, dan penuh keyakinan. Pelatih baru timnas Indonesia John Hartman langsung membuat gebrakan besar di awal masa tugasnya. Tanpa menunggu lama, pelatih kondang asal Kanada itu terbang langsung ke Jerman untuk menemui bek muda berbakat Jensen Schild. Langkah cepat tersebut langsung memantik perhatian publik sepak bola tanah air. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat keseriusan Hartman dalam membangun skuad Garuda. Alih-alih hanya mengandalkan komunikasi jarak jauh, Hartman memilih hadir langsung membawa misi penting. Meyakinkan Schild agar bersedia dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Sumber internal menyebutkan perjalanan tersebut dilakukan secara tertutup. Tidak ada publikasi besar, tidak ada sorotan kamera. Hartman ingin pertemuan berlangsung fokus dan personal. Di sebuah kota di Jerman, dua sosok itu akhirnya duduk bersama membicarakan masa depan. Sebagai pelatih berpengalaman yang pernah membawa Kanada tampil di Piala Dunia dan Olimpiade, Hartman datang dengan reputasi besar. Ia tidak hanya menawarkan status kewarganegaraan, tetapi juga proyek jangka panjang yang jelas. Dalam pertemuan itu, Hartman memaparkan visi besarnya untuk timnas Indonesia. Ia menjelaskan arah pembangunan tim, filosofi bermain yang akan diterapkan, serta peran strategis yang akan diemban Schild di lini pertahanan. Hartman menekankan bahwa Indonesia sedang berada di fase kebangkitan dan membutuhkan pemain dengan karakter kuat serta disiplin taktik tinggi. Pendekatan ini membuat Schild terkesan. Ia melihat bukan sekedar peluang tampil di level internasional, tetapi kesempatan menjadi bagian penting dari transformasi besar sepak bola Indonesia. Hartman disebut mampu meyakinkan dengan bahasa sepak bola yang lugas, logis, dan penuh keyakinan. Hasilnya terbilang mengejutkan. Proses meyakinkan berlangsung cepat. Tidak ada tarik ulur panjang, tidak ada drama berbulan-bulan. Dalam pertemuan intens tersebut, Schild dikabarkan langsung menyatakan kesiapan untuk dinaturalisasi dan membela Merah Putih. Keputusan ini disambut antusias oleh jajaran federasi dan staf pelatih. Masuknya Schild diyakini akan memperkuat lini belakang timnas Indonesia, baik dari sisi kualitas bertahan maupun kedewasaan bermain. Pengalaman berkompetisi di Eropa dinilai akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Lebih dari sekedar tambahan pemain, langkah Hartman ini mengirim pesan penting. Timnas Indonesia kini bergerak aktif menjemput talenta terbaik dengan pendekatan profesional. Proses naturalisasi tidak lagi berjalan pasif, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pembangunan tim. Para pengamat menilai inilah gaya kerja Hartman yang sesungguhnya cepat, terukur, dan berani mengambil keputusan. Ia tidak ingin membuang waktu. Mengingat agenda besar menanti timnas Indonesia di berbagai kompetisi regional dan internasional. Kini publik tinggal menunggu kelanjutan proses administrasi. Jika berjalan lancar, Jensen Schild berpotensi segera mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia dan bergabung dalam pemusatan latihan berikutnya. Langkah Hartman terbang ke Jerman mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya bisa sangat besar.
Ini bukan hanya soal satu pemain, melainkan simbol era baru timnas Indonesia yang lebih agresif, modern, dan penuh ambisi. Jika strategi seperti ini terus berlanjut, harapan melihat timnas Indonesia tampil kompetitif di level Asia bahkan dunia bukan lagi sekadar mimpi. Perjalanan panjang memang masih menanti, tetapi fondasi kuat kini mulai dibangun. Satu langkah berani demi satu langkah bersejarah. Komentar mengejutkan Ronald Koeman. Akui gerak cepat John Hartman. Khawatir Belanda bisa tumbang oleh timnas Indonesia. Benarkah? Dia bergerak sangat cepat. Banyak pemain Belanda keturunan yang sudah ditemui dan diyakinkan langsung olehnya, ujar Ronald Koeman. Dunia sepak bola internasional dikejutkan oleh pernyataan tak terduga dari pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Dalam sebuah kesempatan, Koeman tiba-tiba menyinggung nama John Hartman, pelatih baru timnas Indonesia, dengan nada serius dan penuh perhatian. Koeman mengaku terkejut melihat pergerakan cepat Hartman sejak resmi menukangi skuad Garuda. Menurutnya, pelatih asal Kanada itu tidak membuang waktu sedikit pun. Dalam waktu singkat, Hartman sudah mendatangi banyak pemain keturunan Belanda yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Dia bergerak sangat cepat. Banyak pemain Belanda keturunan yang sudah ditemui dan diyakinkan langsung olehnya, ujar Koeman. Pernyataan ini langsung menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, Belanda selama ini dikenal sebagai salah satu gudang talenta terbaik dunia. Fakta bahwa sejumlah pemain berdarah Belanda kini memilih jalur naturalisasi ke Indonesia menjadi sinyal perubahan besar dalam peta kekuatan sepak bola Asia. Koeman tidak menutupi kekhawatirannya. Ia menyebut bahwa jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin timnas Indonesia suatu hari nanti akan menjadi ancaman serius, bahkan bagi negara sekelas Belanda. Kalau seperti ini terus, saya juga cukup khawatir. Bisa saja suatu hari timnas Belanda dikalahkan oleh timnas Indonesia dengan pemain-pemain keturunan, kata Koeman dengan nada setengah bercanda namun syarat makna. Komentar tersebut memperlihatkan betapa seriusnya proyek yang sedang dibangun Hartman. Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil menarik perhatian pelatih top Eropa. Bukan hanya karena jumlah naturalisasi, tetapi karena cara kerja yang dinilai sangat terstruktur dan agresif. Sejak hari pertama menjabat, Hartman langsung menyusun peta perburuan pemain diaspora. Ia terbang ke Eropa, mendatangi klub-klub, berdiskusi langsung dengan pemain dan keluarga, serta mempresentasikan proyek besar timnas Indonesia. Bagi Hartman, naturalisasi bukan sekadar mencari tambahan tenaga, tetapi membangun fondasi tim nasional masa depan. Koeman mengakui bahwa banyak pemain keturunan yang kini dihadapi Indonesia memiliki kualitas tinggi. Sebagian besar lahir dan besar dalam sistem sepak bola Belanda, terbiasa dengan disiplin taktik, intensitas latihan, serta mental kompetitif tingkat Eropa. Beberapa dari mereka adalah pemain yang sangat bagus. Jika mereka berkembang di Indonesia, kekuatan tim itu akan meningkat drastis, ujar Koeman. Pernyataan ini seolah mengonfirmasi bahwa langkah naturalisasi Indonesia bukan proyek sembarangan. Nama-nama pemain yang sudah bergabung maupun yang sedang dalam proses dinilai memiliki potensi besar mengangkat level permainan Garuda. Pengamat menilai, inilah keunggulan utama Hartman. Ia tidak hanya memanfaatkan jalur keturunan, tetapi memilih pemain dengan kriteria ketat. Usia, karakter, posisi, hingga kecocokan dengan filosofi tim menjadi bahan pertimbangan utama. Lebih dari itu, Hartman dikenal piawai membangun kepercayaan. Banyak pemain diaspora yang sebelumnya ragu, kini justru mantap memilih Indonesia karena melihat keseriusan proyek jangka panjang. Koeman sendiri menilai perkembangan ini sebagai fenomena menarik. Ia menyebut bahwa sepak bola modern tidak lagi mengenal batas negara secara kaku. Identitas, darah keturunan, dan pilihan karier kini menjadi faktor penting dalam menentukan arah sebuah tim nasional. Indonesia melakukan apa yang dilakukan banyak negara. Bedanya, mereka melakukannya dengan sangat cepat dan terencana, ungkap Koeman. Di tanah air, komentar pelatih Belanda itu disambut antusias. Publik melihatnya sebagai pengakuan tidak langsung atas kebangkitan timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya, proyek Garuda mulai diperhatikan di level Eropa. Kini, pertanyaan besar mulai muncul. Sejauh mana kekuatan timnas Indonesia akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Mampukah kombinasi pemain lokal dan diaspora membawa Garuda menembus level Asia bahkan dunia? Satu hal menjadi jelas, di bawah komando John Hartman, timnas Indonesia tidak lagi berjalan pelan. Proyek besar sedang dikerjakan dengan kecepatan tinggi, kecerdasan strategi, dan visi jangka panjang. Dan ketika pelatih sekelas Ronald Koeman mulai melontarkan kekhawatiran,
Itu menjadi pertanda kuat bahwa arah baru sepak bola Indonesia benar-benar sedang menuju panggung yang lebih besar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bung Harpa pasang badan. Dukung total gerak cepat John Hartman bangun Dream Team Timnas Indonesia. Apa yang dilakukan? Menunjukkan kelas pelatih top dunia. Tanpa banyak janji manis, Hartman langsung bekerja secara totalitas. Dukungan kuat datang untuk pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman. Kali ini suara lantang muncul dari Bung Harpa, pengamat sepak bola nasional yang dikenal kritis namun objektif. Ia secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah cepat Hartman yang langsung bergerak sejak hari-hari awal menjabat. Menurut Bung Harpa, apa yang dilakukan Hartman menunjukkan kelas pelatih top dunia. Tanpa banyak janji manis, Hartman langsung bekerja. Ia terbang ke Eropa, menyambangi sejumlah pemain incaran untuk proyek naturalisasi, sekaligus menyusun fondasi Dream Team versi dirinya. Ini bukan pelatih yang menunggu sistem berjalan. Ini pelatih yang membangun sistemnya sendiri, ujar Bung Harpa dalam salah satu diskusi sepak bola nasional. Langkah Hartman terbang ke Eropa menjadi sorotan utama. Di tengah padatnya agenda persiapan tim, ia memilih turun langsung menemui pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Tujuannya jelas, tidak hanya menawarkan status kewarganegaraan, tetapi mempresentasikan proyek besar Timnas Indonesia ke depan. Bung Harpa menilai pendekatan ini sangat modern. Hartman tidak sekedar mencari pemain bagus, tetapi mencari karakter yang cocok dengan filosofi permainan yang ingin dibangun. Ia ingin membentuk tim, bukan sekedar mengumpulkan individu. Pelatih besar selalu punya visi, dan Hartman datang dengan peta jalan yang jelas, lanjut Bung Harpa. Tidak berhenti di Eropa, Hartman juga langsung menyisir kompetisi domestik. Ia menyambangi sejumlah klub Liga Indonesia, berdiskusi langsung dengan para pelatih Super League, serta memantau perkembangan pemain lokal. Pertemuan demi pertemuan dilakukan secara intens, membahas kondisi pemain, karakter tim, hingga potensi yang selama ini mungkin terlewat. Langkah ini mendapat apresiasi tinggi. Bung Harpa menyebut, jarang ada pelatih tim nasional yang mau turun sedalam ini ke akar kompetisi. Bagi Hartman, Liga Domestik adalah sumber utama identitas tim nasional. Ia ingin memahami budaya bermain Indonesia dari dalam. Beliau tidak datang sebagai orang asing yang sok tahu. Beliau datang sebagai pendengar yang cerdas, kata Bung Harpa. Dalam berbagai pertemuan itu, Hartman disebut aktif bertanya, mencatat, dan berdiskusi. Ia tidak memaksakan konsep, melainkan mencoba menyatukan filosofi internasional dengan karakter pemain Indonesia. Inilah yang membuat banyak pelatih lokal merasa dihargai dan dilibatkan. Bung Harpa pun mengajak publik untuk bersabar dan menjaga proses. Menurutnya, membangun tim nasional bukan pekerjaan instan, butuh waktu, konsistensi, dan kepercayaan. Mari kita jaga proses John Hartman. Saya yakin beliau berproses dengan sangat cerdas dan intelektual tinggi. Ini bukan proyek jangka pendek, ini proyek peradaban sepak bola, tegas Bung Harpa. Ia menilai kombinasi naturalisasi terukur dan pembinaan pemain lokal adalah kunci sukses. Hartman tidak ingin tim nasional kehilangan identitas, namun juga tidak menutup diri terhadap kekuatan global. Keseimbangan inilah yang sedang dibangun. Publik pun mulai merasakan optimisme baru. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, proyek Timnas Indonesia terlihat rapi sejak awal. Tidak tergesa-gesa tetapi bergerak cepat, tidak banyak slogan tetapi penuh kerja nyata. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan mustahil Timnas Indonesia akan memiliki skuad paling kompetitif dalam sejarah modernnya. Dream Team bukan lagi sekedar wacana, melainkan target realistis yang perlahan dirakit. Langkah Hartman mungkin masih awal, namun dukungan tokoh-tokoh sepak bola seperti Bung Harpa menjadi sinyal kuat bahwa arah baru Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Perjalanan masih panjang, tantangan masih berat, tetapi satu hal kini terasa berbeda. Timnas Indonesia sedang dibangun dengan akal, dengan ilmu, dan dengan visi besar. Dan di balik layar, John Hartman bekerja dalam diam, menyusun masa depan Garuda satu demi satu. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.
Wah, wah, wah. Jay Itzes buka suara. Duduk bersama John Herdman, rencana besar timnas Indonesia mulai terbuka. Saya kagum dengan beliau. Pikirannya sangat maju, penuh keyakinan dan selalu menawarkan solusi, kata Jay Itzes penuh semangat. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Langkah awal pelatih baru timnas Indonesia John Herdman terus menuai perhatian. Kali ini pengakuan datang langsung dari Jay Itzes, salah satu pemain kunci skuad Garuda. Bek yang berkarir di Eropa itu mengungkapkan bahwa dirinya sudah ditemui secara langsung oleh Herdman untuk membahas masa depan timnas Indonesia. Bukan sekedar pertemuan formal, Jay Itzes menyebut momen itu sebagai diskusi serius dua arah. Duduk bersama, berpikir bersama, dan membicarakan rencana besar yang tengah disiapkan untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di level internasional. Beliau mengajak saya duduk, berbicara panjang, dan benar-benar mendengar, ungkap Jay Itzes kepada orang-orang terdekatnya. Pertemuan tersebut menjadi bukti pendekatan berbeda yang dilakukan Herdman sejak hari-hari awal menjabat. Ia tidak hanya mengamati dari kejauhan, tetapi aktif membangun komunikasi personal dengan para pemain inti. Bagi Herdman, fondasi tim nasional tidak hanya dibangun di lapangan, tetapi juga lewat kepercayaan dan kesamaan visi. Dalam obrolan itu, Herdman memaparkan gambaran besar timnas Indonesia ke depan. Target jangka pendek, peta jalan menuju kompetisi Asia, hingga mimpi besar membawa Garuda bersaing lebih jauh di panggung dunia. Jay Itzes mengaku terkesan dengan cara berpikir sang pelatih. Saya kagum dengan beliau. Pikirannya sangat maju, penuh keyakinan, dan selalu menawarkan solusi, kata Jay Itzes. Menurutnya, Herdman bukan tipe pelatih yang hanya menyampaikan instruksi. Ia mengajak pemain ikut berpikir, memahami sistem, dan merasa menjadi bagian penting dari proyek besar. Setiap detail dibahas, mulai dari peran di lapangan, karakter tim, hingga budaya kerja yang ingin dibangun. Jay Itzes menilai pendekatan ini jarang ditemui. Banyak pelatih datang dengan konsep jadi, tetapi Herdman justru membuka ruang diskusi. Ia ingin membangun tim bersama para pemain, bukan memaksakan kehendak sepihak. Salah satu kalimat Herdman yang paling membekas bagi Jay Itzes adalah soal niat dan keyakinan. Dalam perbincangan santai namun serius itu, sang pelatih menegaskan bahwa keberhasilan selalu berawal dari niat yang kuat. Yang penting ada niat pasti bisa, ujar Herdman. Kalimat yang kemudian dikutip Jay Itzes dengan penuh keyakinan. Bagi Jay, ucapan sederhana itu mengandung makna besar. Ia melihat Herdman sebagai sosok pelatih yang bukan hanya paham taktik, tetapi juga kuat secara mental dan filosofi. Inilah yang membuatnya semakin optimistis menatap masa depan timnas Indonesia. Langkah Herdman menemui pemain satu persatu dinilai sebagai strategi membangun kedekatan emosional. Ia ingin setiap pemain merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan sejak awal. Dengan cara ini, tim diharapkan tumbuh bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga solid sebagai satu keluarga. Pengamat menilai, pendekatan seperti ini menjadi kunci kesuksesan Herdman di level internasional sebelumnya. Di Kanada, ia dikenal sebagai pelatih yang piawai membangun mental juara dan budaya kerja profesional. Kini metode itu mulai diterapkan di Indonesia. Diskusi dengan pemain diaspora, pertemuan dengan pelatih klub, hingga komunikasi intens dengan federasi menjadi bagian dari proyek besar yang sedang dirancang. Jay Itzes pun menaruh harapan tinggi. Ia yakin dengan kepemimpinan Herdman, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk naik level. Bukan hanya sekadar bersaing di Asia Tenggara, tetapi mulai diperhitungkan di Asia. Saya percaya proses ini, beliau datang dengan niat baik, rencana jelas, dan keyakinan penuh, ujar Jay Itzes. Optimisme itu kini menular ke ruang ganti. Para pemain mulai merasakan suasana baru, atmosfer profesional, dan arah yang lebih terstruktur. Tidak ada lagi kebingungan soal tujuan, karena visi besar sudah mulai digambar sejak awal. Perjalanan tentu masih panjang. Tantangan di depan mata tidak ringan. Namun pertemuan sederhana antara Jay Itzes dan John Herdman menjadi potret awal perubahan besar. Di balik meja diskusi, di balik obrolan hangat dua insan sepak bola, masa depan timnas Indonesia perlahan disusun. Dengan niat kuat, pikiran maju, dan keyakinan penuh solusi, mimpi besar Garuda kini terasa semakin dekat menjadi nyata. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Era baru Garuda ditabuhkan, Bung Binder dukung penuh misi John Herdman, isyarat naturalisasi Laurin Ulrich bikin publik penasaran.
Dunia sepak bola Indonesia kembali bergelora. Belum lama setelah PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari sosok yang dikenal vokal dan berpengaruh di kalangan pecinta sepak bola nasional, Bung Binder. Dengan nada optimistis dan penuh keyakinan, Bung Binder menyatakan dukungan penuhnya terhadap Hartman, sekaligus membocorkan wacana besar yang langsung memantik rasa penasaran publik rencana naturalisasi pemain muda Bundesliga Laurin Ulrich dari klub VfB Stuttgart. Dalam sebuah wawancara yang ramai diperbincangkan di media sosial, Bung Binder menegaskan bahwa penunjukan John Hartman adalah langkah strategis yang sangat tepat. Menurutnya, Hartman bukan pelatih sembarangan. Ia memiliki rekam jejak membawa tim-tim yang sebelumnya kurang diperhitungkan menjadi kekuatan yang disegani di level internasional. Kita butuh sosok seperti Hartman yang bukan hanya pintar taktik, tapi juga kuat membangun mental juara dan identitas tim, ujar Bung Binder. Dukungan ini terasa semakin bermakna karena Bung Binder dikenal sebagai figur yang kritis terhadap kebijakan PSSI di masa lalu. Maka ketika ia dengan tegas berdiri di belakang Hartman, banyak penggemar merasa bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbeda kali ini. Optimisme pun mulai tumbuh. Mungkinkah era baru Timnas Indonesia benar-benar dimulai? Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Dalam pernyataan lanjutan, Bung Binder mengungkap bahwa PSSI bersama tim pelatih tengah menjajaki kemungkinan menambah satu lagi pemain naturalisasi dan nama yang disebut bukan kaleng-kaleng, Laurin Ulrich. Gelandang serang berusia muda milik VfB Stuttgart itu dikenal sebagai salah satu talenta menjanjikan di Bundesliga dengan visi bermain tajam, teknik tinggi, serta keberanian menusuk pertahanan lawan. Nama Laurin Ulrich langsung menjadi trending topik. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin pemain yang berkiprah di Bundesliga bisa tertarik membela merah putih? Bung Binder memberi sedikit petunjuk yang justru membuat rasa penasaran semakin memuncak. Ada jalur komunikasi yang sedang dibangun. Kita lihat saja nanti, tapi peluang itu ada, katanya singkat, seolah sengaja menggantung harapan publik. Jika rencana ini benar-benar terwujud, dampaknya bisa luar biasa. Kehadiran Laurin Ulrich akan menambah dimensi baru dalam permainan Timnas Indonesia. Selama ini, salah satu kelemahan utama Garuda adalah kreativitas di lini tengah dan transisi menyerang. Ulrich, dengan pengalamannya di kompetisi top Eropa, diyakini mampu menjadi pembeda pemain yang bisa mengalirkan bola, membuka ruang, dan menciptakan peluang dari situasi sempit. John Hartman sendiri kabarnya menyambut positif wacana tersebut. Ia dikenal sebagai pelatih yang terbuka terhadap pemain naturalisasi, asalkan mereka benar-benar berkomitmen dan bisa menyatu dengan budaya tim. Dalam filosofi Hartman, seragam nasional bukan sekedar simbol, tetapi tanggung jawab besar yang menuntut dedikasi penuh. Bung Binder menambahkan bahwa naturalisasi bukanlah jalan pintas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. Kita tetap harus membina pemain lokal, tapi di saat yang sama kita butuh suntikan kualitas untuk mempercepat proses. Kalau ada pemain seperti Laurin Ulrich yang mau membela Indonesia dengan sepenuh hati, kenapa tidak? Ujarnya. Respons publik pun terbelah antara antusiasme dan kehati-hatian. Sebagian besar supporter menyambut gembira, membayangkan Timnas Indonesia dengan komposisi pemain yang semakin kompetitif di Asia, bahkan berani menatap level dunia. Namun ada juga yang mengingatkan agar proses naturalisasi dilakukan secara transparan dan tidak mengorbankan pembinaan usia muda. Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang pasti, kombinasi John Hartman sebagai pelatih baru, dukungan penuh dari Bung Binder, dan rumor naturalisasi Laurin Ulrich telah menciptakan gelombang harapan yang jarang terlihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, publik merasa bahwa arah Timnas Indonesia benar-benar sedang dibenahi secara serius dan visioner. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah selanjutnya. Akankah Laurin Ulrich benar-benar mengenakan seragam merah putih? Sejauh mana John Hartman mampu meramu skuad yang solid dan bermental baja? Dan apakah dukungan Bung Binder akan menjadi simbol bersatunya kembali publik dengan federasi? Satu hal yang jelas, kisah ini baru saja dimulai, dan bab-bab berikutnya berpotensi menjadi cerita paling menarik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Garuda tampaknya benar-benar bersiap untuk terbang lebih tinggi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Terungkap,
Ini alasan Mark Guehi lebih memilih Manchester City daripada Liverpool. Mark Guehi akhirnya buka suara soal keputusannya bergabung dengan Manchester City pada bursa transfer musim dingin ini. Meski lama dikaitkan dengan Liverpool dan nyaris merapat ke Anfield pada musim panas lalu, sang bek justru memilih The Citizen sebagai pelabuhan karier barunya. Dalam wawancara di laman resmi klub, Guehi menegaskan bahwa Manchester City adalah klub terbaik di Inggris saat ini. Ia merasa bangga dan bahagia bisa menjadi bagian dari tim bertabur bintang tersebut. Menurutnya, kepindahan ini adalah hasil dari kerja keras sepanjang kariernya dan langkah tepat untuk berkembang di bawah asuhan Pep Guardiola. Guehi juga menilai City akan membantunya tumbuh, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Ia tak sabar memulai petualangan barunya, bekerja keras, memahami keinginan manajer, serta menunjukkan kemampuannya kepada para penggemar. Kehadirannya pun dinilai krusial untuk menambal krisis bek tengah yang sedang dialami City. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Guehi meninggalkan Liverpool demi Manchester City sudah tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tekad Nico O'Reilly, Manchester City wajib menang di markas Bodo Glimt demi tiket 8 besar. Manchester City membawa misi besar saat bertandang ke markas Bodo Glimt pada lanjutan Liga Champions 2025-2026 di Aspira Stadion, Rabu 21,1 2026. Laga ini sangat krusial bagi The Citizens dalam perburuan tiket langsung ke babak 8 besar dan menghindari play-off yang menguras stamina. Gelandang muda City Nico O'Reilly menegaskan bahwa timnya datang dengan target jelas, menang. Saat ini City berada di peringkat keempat klasemen sementara fase Liga dan masih berpeluang besar finish di 8 besar jika mampu menjaga konsistensi. Menurut O'Reilly, finish di 8 besar akan memberi keuntungan besar karena tim mendapat waktu istirahat lebih panjang. Meski berstatus unggulan, O'Reilly mengingatkan bahwa Bodo Glimt bukan lawan yang mudah, terutama di kandang. City sudah menganalisis permainan wakil Norwegia tersebut dan menyadari atmosfer Aspmyra Stadion serta gaya bermain agresif tuan rumah akan membuat laga berjalan sulit. Soal cuaca dingin ekstrem, O'Reilly menolak menjadikannya alasan. Ia menegaskan City harus tetap fokus dan siap menghadapi tantangan berbeda ini. Menurut kalian, mampukah Manchester City membawa pulang kemenangan dari Norwegia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Donnarumma dilema. Bahagia di Man City, tapi pulang ke Italia tetap menggoda. Gianluigi Donnarumma tengah menikmati kariernya bersama Manchester City, namun pernyataan sang agen membuat publik Italia kembali bertanya-tanya. Meski baru 6 bulan merumput di Premier League, kiper berusia 26 tahun itu disebut masih membuka peluang untuk kembali ke tanah air. Transfernya dari PSG ke City musim panas lalu memang sensasional, bukan hanya karena biaya 35 juta, tetapi juga paket gaji fantastis. Donnarumma menandatangani kontrak hingga 2030 dengan bayaran awal 15 juta net per musim yang naik bertahap hingga 18 juta, plus opsi perpanjangan dan bonus clean sheet sekitar 3 juta per tahun. Tak heran jika ia kini menjadi salah satu kiper dengan bayaran tertinggi dunia. Agen Mino Raiola menegaskan Donnarumma merasa tenang dan menyukai proyek City. Ia juga mulai memahami kerasnya Liga Inggris. Namun, Donnarumma sempat bercanda bahwa bermain 5 atau 6 tahun di Inggris hanyalah sebuah petualangan dan jika ada kesempatan kembali ke Italia, ia tak akan menutup pintu. Menurut kalian, apakah Donnarumma sebaiknya bertahan di Manchester City atau pulang ke Italia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Guardiola move on dari derby. Fokus penuh Man City ke Liga Champions. Pep Guardiola menegaskan Manchester City telah melupakan kekalahan 0-2 dari Manchester United pada derby akhir pekan lalu. Menjelang laga Liga Champions melawan Bodo Glimt di Norwegia, fokus The Citizens kini sepenuhnya tertuju pada target finish di 8 besar fase Liga. Guardiola mengakui United tampil lebih baik dan menilai tak ada gunanya terus menyesali hasil tersebut. Saat ini City berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 13 poin. Kemenangan atas Bodo Glimt akan membuka peluang besar lolos otomatis ke babak 16 besar tanpa harus melewati play-off. Ia juga membandingkan situasi ini dengan musim lalu saat City sempat tergelincir dan harus melalui jalur play-off. Menurutnya, posisi saat ini jauh lebih menjanjikan dan menjadi alasan kuat untuk menatap ke depan.
City turut beradaptasi dengan lapangan sintetis Aspira Stadion, sementara Phil Foden dipastikan tetap bermain meski cedera tangan. Guardiola juga menyambut kedatangan Marc Guehi sebagai tambahan penting di lini belakang yang sedang krisis. Menurut kalian, mampukah City bangkit dan mengamankan tiket 8 besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Era baru di Man United. Kepercayaan Carrick bikin Kobbie Mainoo bersinar lagi. Pergantian rezim kepelatihan di Manchester United membawa angin segar bagi Kobbie Mainoo. Masuknya Michael Carrick sebagai pelatih sementara langsung mengubah suasana hati gelandang muda berusia 20 tahun itu. Jika sebelumnya ia jarang mendapat kepercayaan penuh, kini Carrick justru memberinya peran besar di tim utama. Buktinya terlihat jelas saat MU menghadapi rival sekota Manchester City. Mainoo tampil sebagai starter dan bermain penuh 90 menit. Meski itu merupakan laga pertama Carrick sebagai pelatih interim, ia dipercaya menjaga lini tengah bersama Casemiro. Dan duet beda generasi ini justru menjadi salah satu kunci kemenangan Setan Merah. Data menunjukkan betapa luar biasanya kerja Mainoo. Saat MU tak menguasai bola, ia menjelajah hingga 7,9 km untuk mengawal area permainan. Bukan hanya rajin bertahan, ia juga berperan penting saat membangun serangan dengan menjadi jembatan transisi agar bola tidak langsung dibuang ke depan. Perlahan Mainoo membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak besar tanpa harus selalu berada di kotak penalti lawan. Menurut kalian, apakah era Carrick akan menjadi titik balik karier Kobbie Mainoo di MU? Tulis pendapatmu di kolom komentar.